إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar makna ketakwaan. Serius dan bersungguh-sungguh bahwa inilah bekal terbaik kita kembali kepada Allah. Di antara hikmah terbesar disyariatkannya puasa adalah dalam rangka nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Di bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka, masing-masing kita telah mempersiapkan kemana tujuan kita setelah kematian. Di bulan yang sungguh teramat agung ini, Allah Azza wa Jalla seakan memanggil semua kita. Adakah orang-orang yang memiliki harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik? Maka Ramadan inilah waktunya. Adakah di antara hambaku yang ingin mendapatkan ampunan? Maka pintu masuknya adalah Ramadan, saat dimana kita berada di dalamnya sekarang ini. Karena dorongan setiap orang itu memiliki dua dorongan di dalam hatinya. Dorongan untuk melakukan kebaikan, untuk selalu berada di atas jalur keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah yang menggerakkan seseorang untuk segera melaksanakan kewajiban salat, puasa, bukan sekedar puasa, menahan lapar dan haus karena itu paling ringan. Tapi bagaimana bisa menahan mata, telinga, lisan, menggunakan HP dengan cara yang berlebihan,
segala hal-hal yang haram kita lihat atau kita dengar, kita nikmati. Maka orang yang berpuasa menahan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini dorongan kebaikan. Sebaliknya, dorongan keburukan di mana menggerakkan seseorang untuk senantiasa terbuai dalam kelalaian dalam hidup ini. Seakan hidup tidak punya tujuan. Sholat, ya nantilah kalau ada waktu. Puasa kan bisa ditunda di lain waktu. Saya sibuk bekerja, saya pekerja keras. Subhanallah. Ini dorongan-dorongan keburukan yang menjadikan hamba itu tidak keluar dari perkara yang sangat berbahaya dalam hidupnya. Nah, Allah yang sangat cinta kepada hambanya menyediakan momentum yang sangat tepat agar hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap malam panggilan, seruan, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syar aqsir. Wahai peminat kebaikan, bersemangat kalian. Wahai peminat keburukan, berhenti. Subhanallah. Mengajak kepada diri kita untuk berubah. Apabila kita ingin mendapatkan ampunan Allah saat ini bulan Ramadan, apabila kita ingin terbebas dari siksa neraka saat ini, peluang terbuka lebar bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inti yang ingin disampaikan pada khutbah yang singkat ini, motivasi kebaikan yang Allah Azza wa Jalla pesankan kepada kita, intinya ada dua perkara. Yang pertama adalah kebaikan yang berkaitan dengan pribadi seseorang, hubungan dia, bagaimana sikap agar hubungan spesialis yang dia miliki dengan Rabb-Nya, dengan Allah Azza wa Jalla, memberikan hak-hak Allah, mengenal siapa yang dia ibadahi, memahami sifat-sifat dan nama-nama yang indah Rabb, Tuhan yang dia ibadahi, sehingga dia selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Dan itulah kualitas puasa yang terbaik, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan, salat 5 waktu harus betul-betul kita jaga. Ditambah lagi salat-salat sunnah yang lainnya, kita dilatih 11 rakaat, bahkan lebih. Kita mau selesai tarawih, menambah tahajud 2 rakaat sampai menjelang sahur, silahkan. Subhanallah. Agar hubungan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kualitas hamba yang mengetahui tentang mahabbatullah, cinta yang tulus kepada Allah. Dia tahu hak-haknya. Dia tahu Allah tidak ridho disekutukan. Dia tahu bahwasanya seburuk-buruk dosa di muka bumi ini adalah perbuatan syirik. Allah tidak mau dan tidak ridho disekutukan. Sehingga dia jaga kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam mengajarkan juga hubungan yang baik kepada sesama manusia. Inilah jenis kebaikan yang kedua terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Kalau yang pertama kita sebut dengan takwa, bagaimana kita menjaga diri kita agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri kita dari perbuatan dosa, agar kita bisa memelihara diri kita ini dari terjerumus ke dalam siksa Allah kelak di akhirat. Yang kedua adalah husnul khuluq. Puasa menghantarkan kepada seseorang menjadi hamba yang baik akhlaknya. Karena kedua hal ini adalah perkara yang banyak memasukkan ke dalam surga. Taqwa Allah dan husnul khuluq.
Maka kita berbuat baik kepada manusia, memberikan buka puasa, menyantuni fakir miskin, memberikan sedekah kepada mereka, para janda-janda yang mengharapkan bantuan, uluran tangan kita, perhatian kita, dan kaum du'afa yang sangat banyak di sekitar kita berikan kebahagiaan di hati mereka. Inilah makna puasa jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini memberi manfaat kepada khatib dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita. Asyukru huwal amalus salih. Asyukru ta'atul mun'im. Dijelaskan oleh para ulama, syukur itu adalah melakukan amal soleh. Syukur itu adalah mensyukuri sang pemberi nikmat, Allah Azza wa Jalla. Sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk berada di bulan Ramadan. Itu pertanda Allah masih membuka peluang kebaikan agar kita meraih derajat yang setinggi-tingginya. Status yang paling mulia adalah status takwa. Derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia adalah derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan hadir menghantarkan kita kepada ketinggian derajat takwa, sehingga yang pertama yang harus kita upayakan adalah mahabbatullah, cinta yang tulus kepada Allah. Senantiasa lisan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku meminta kepada engkau, memohon kecintaanmu ya Allah, wa hubba man yuhibbu, kecintaan orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, mencintai setiap amalan yang mendekatkanku kepada dirimu. Itu kita minta jamaah. Seperti kita ngemis kepada manusia agar dikasih, kita lebih pantas mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan pada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah ya Allah, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan pelindung hatiku ya Allah. Yang kedua, muraqabatullah, kita selalu diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Atasan kita ketika kita bekerja mengawasi kita, takutnya subhanallah. CCTV kita takuti, tapi Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, pencipta langit dan bumi, di antara keduanya lebih pantas untuk kita merasa diawasi dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita berupaya menghadirkan ketakwaan, adalah bentengi diri kita dari racun-racun penyakit hati yang bisa merusak kualitas hati kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, berikan gizi hati kita ini dengan sholat 5 waktu, dengan membaca Al-Quran disertai tadabbur, mempelajari hukum-hukum dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa, karena Ramadan adalah bulan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan ini, dan kita diberikan oleh Allah rahmat, ampunannya, hidayah, dan pembebasan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan motivasi bagi kita sekalian
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa taqabbal minna salihal a'mal ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an